Hari-hari ini banyak orang yang mengeluh bahwa sedang mengalami kesulitan. Banyak dari kita yang sedang survive the hardship, bertahan dari segala kesulitan. Saudara yang pedagang, pebisnis, turut merasakan perputaran yang lambat dan omset yang menurun. Bahkan dari kalangan pegawai negeri sipil pun turut merasakan beberapa dana tunjangan kinerja pun tidak diterima. Bahkan ada yang mengalami penundaan gaji bulanan. Hutang tidak dapat tertutupi dengan kondisi saat ini. Malah gali lubang tutup jurang. Terjebak oleh karena pinjaman online. Beberapa yang terjerat dengan kasus hukum karena hutang piutang. Ada yang ikut arisan online, uangnya dibawa lari oleh bandar. Ini yang terjadi, saudara. Dan pada akhirnya dampaknya di dalam kesulitan secara keuangan, secara finansial. Sehingga saat ini ada dari antara saudara yang bertahan hidup dengan dana tabungan yang ada. Saudara punya simpanan deposito, bertahan dari situ. Sehingga berdampak pula di dalam hubungan rumah tangga. Suami istri hampir setiap hari bertengkar. Bahkan angka perceraian mulai meningkat. Perkara untuk beli kebutuhan sehari-hari yang minim, tidak cukup. Pendapatan menurun, namun pengeluaran tidak kunjung berkurang. Biaya susu anak, biaya air listrik meningkat, biaya SPP anak tidak ada pemotongan, belum lagi biaya bahan bakar untuk transportasi sehari-hari, khususnya yang punya kendaraan pribadi, bagaimana yang tidak punya kendaraan, biaya transportasi umum pun tidak berkurang. Ada pula yang sementara bertahan melawan sakit penyakit. Ini yang saya terima ketika menghadapi konseling hari-hari ini, saudara. Di dalam pelayanan pastoral, ada orang yang memberikan input-input semacam itu, seperti yang saya sebutkan. Namun pesan saya bagi setiap kita, harus menolak untuk menyerah. Setuju katakan amin? Saudara harus menolak untuk menyerah. Jangan putus asa, berpikir untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Saya beritahu kepada setiap jemaat Tuhan, bunuh diri adalah jalan pintas menuju ke neraka. Tidak ada keselamatan di balik bunuh diri. Neraka bukan tempat kita, namun neraka diciptakan hanya untuk menghukum iblis, si jahat. Dalam perjalanan hidup Rasul Paulus pun tidak jauh berbeda dari kita semua. Ia pernah mengalami banyak kesulitan, banyak penderitaan, kesulitan demi kesulitan, bahkan hampir dibunuh. Namun puji Tuhan, Rasul Paulus disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus masih meluputkannya. Rasul Paulus punya iman. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai ayat 9. Dalam segala hal kami ditindas, tapi tidak terjepit. Kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, tetapi tidak hancur. Ini iman Rasul Paulus ketika dia mengalami penderitaan. Dia mengatakan di 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai ayat 9. Karena dia tahu dia in Christ. Saudara dan saya juga in Christ. Segala kesukaran kita turut dirasakan oleh Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Yesus tahu bahwa saudara sedang sedih. Tuhan Yesus tahu bahwa saudara sedang menderita. Dia ingin dan pasti menolong kita semua. Setuju katakan amin.